Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Taib al-qira'ah indal jami'. Kita langsungkan barakallahu fikum terkait dengan masail jahiliyah. Al-mawdu' al-iqrar bil haqqi liyatawassuli ila daf'ih. Mengakui sebuah kebenaran tapi ada tujuan yang akan diperoleh, yaitu menolak kebenaran itu sendiri. Al-mas'alatur rabi'atu wal khamsun, masalah yang ke-54, al-iqraru bil haqqi liyatawassalu bihi ila daf'ihi kama qala fil ayah. Mengaku kebenaran dengan tujuan agar mereka sampai kepada liyatawassalu bihi, untuk kemudian mereka sampai dengan upaya tersebut ila daf'ihi, untuk menolak kebenaran itu. Kama qala fil ayah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam al-ayah. Ayat mana yang dimaksud? Ayat yang telah lewat. Aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Sebagaimana ucapan orang-orang Yahudi yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yahudi itu orang yang memang terkenal licik. Licik barakallahu fikum, menempuh jalur-jalur makidah, menempuh jalur tipu daya muslihat, untuk kemudian melakukan pengerusakan terhadap Islam dan kaum muslimin. Sejarah yang telah lalu sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa termasuk agama orang-orang jahiliyah adalah mengaku sebuah kebenaran la iqtina'an bih, bukan karena memang percaya dan ingin mengikuti kebenaran itu, tetapi ingin kemudian melakukan penolakan terhadapnya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba al-Yahud yang telah melakukan makar besar terhadap al-Islam
dan kaum muslimin. Ternyata upaya yang dilakukan itu benar-benar metode yang sangat gemilang hasilnya. Namun yang pertama kali yang bisa digait, dipancing, kemudian dijaring, diperangkap adalah du'afa al-ilm, orang-orang yang lemah pengetahuannya tentang agama, tidak memiliki dasar yang kokoh dan prinsip yang kuat. Ini yang gampang dan mudah terprovokasi oleh tipu daya muslihat orang-orang Yahudi. Barakallahu fi. Abdullah bin Saba di dalam sejarah berupaya untuk bergerilya di kota Madinah, gagal. Berangkat ke Syam, gagal. Sampai kemudian dia berupaya untuk berbuat yang sama di saat barakallahu fikum di kota Mesir. Namun Abdullah bin Saba al-Yahud benar-benar sabar. Kepemerintahan Utsman ibn Affan belum menampakkan keberhasilan. Belum nampak keberhasilan baginya. Dia mencoba untuk keliling negeri-negeri muslimin. Barakallahu fikum. Dari zamannya Utsman ibn Affan, dia pura-pura masuk ke dalam Islam, lalu mendapatkan nilai gemilang. Barakallahu fikum. Di saat dia pindah ke kota Mesir, menancapkan gas kekufuran, kebenciannya terhadap al-Islam, dan mendapatkan sambutan yang sangat dari muslimin yang lemah barakallahu fikum prinsip beragamanya. Atas dasar provokasi Abdullah bin Saba, lalu kemudian diupayakan pembunuhan terhadap barakallahu fikum Utsman ibnu Affan. Nas'alullah as-salamat al-afiyah. Beliau menyebutkan bahawa terus upaya tipu muslihat terhadap kaum muslimin ini terus berlangsung. Yaitu orang-orang yang menyelinap masuk ke barisan kaum muslimin dari musuh-musuh mereka sesungguhnya. Wa yatadhaharuna biqabulil haqq. Mereka menampakkan diri seolah-olah menerima kebenaran, tapi yuriduna qalbal Islam wa ifsadal Islam. Akan tetapi mereka ingin untuk kemudian merusak, menghancurkan al-Islam. Ini terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, upaya sedemikian rupa. Barakallahu fikum. Makar-makar Yahudi, nas'alullah salamatul afiyah. Makar-makar barakallahu fikum al-musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kaum munafikin berupaya untuk membangun rumahnya Allah Azza wa Jalla, namun ingin melalui rumahnya ini menghancurkan Nabi dan para pengikutnya. Dia mencoba merancang rumahnya Allah Subhanahu wa taala, masjid yang kemudian disebut dengan Masjid Madza? Masjid Dirar. Barakallahu fikum. Sampai Allah Azza wa Jalla memberitahukan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat rumah Allah yang mereka bangun. Ternyata untuk mengintai barakallahu fikum mukminin, lalu kemudian bermusyawarah kekufuran di dalamnya dan melakukan kerusakan dan membinasakan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan
Kalau bukan karena pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jawaban makar, jawaban tipu daya atau jawaban muslihat mereka. Niscaya Nabi alaihi salatu wassalam akan terkena oleh tipu muslihat mereka, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi terjadi sampai mulai dari masa kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berlangsung sampai pada hari ini, kata beliau, rahimani wa rahimakumullah. Masuknya musuh-musuh Islam lalu memunculkan, menampakkan keislamannya dengan tujuan ingin melakukan pengrusakan terhadap Islam, menebar berbagai macam syubah, barakallahu fikum. Makanya kita meragukan apa dasar agama orang-orang yang barakallahu fikum kaum liberal, rahimani wa rahimakumullah, yang dia berbaju dengan baju Islam, tetapi pemikirannya adalah Yahudi sesungguhnya, melakukan pengerusakan dari dalam Islam itu sendiri. Dan ini lebih berbahaya terhadap kaum muslimin, barakallahu fikum. Maka tidak ada yang berteriak, tidak ada yang terus mengisi dan membentengi anak-anak kaum muslimin, kecuali ahlus sunnati wal jamaah. Dalam setiap gerakan ideologi yang muncul menyelisihi tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, ahlus sunnati wal jamaah lah yang terdepan, barakallahu fikum. Kata Imam Al-Wadi'i Muqbil ibn Hadi rahimahullahu ta'ala, al-wahidah, bahwa da'watus sunnah wa da'watus salafiyah satu-satunya yang membongkar kejahatan para penjahat yang mengatasnamakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar menjadi sasaran moncong kebencian orang-orang yang ingin bermain di dalam agama Allah atau dengan agama Allah Azza wa Jalla. Fabarakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, di tengah-tengah muslimin dia berpura-pura masuk ke dalam Islam, lalu menebar berbagai macam bentuk syubah, kerancuan-kerancuan di dalam berfikir. Anak-anak muda dan mudi yang menjadi sasaran. Sehingga betapa banyak anak-anak muda dan mudi benci terhadap syiar Islam, fobi, tidak menyukai penampilan-penampilan al-Islam. Ya, taruhlah berjilbab. Yang banyak berkomentar, yang banyak tidak setuju, wong-wong Islam sendiri. Ya, barakallahu fikum. Ini berjilbab. Bagaimana lagi kalau kaitannya dengan berhijab, menutup seluruh aurat, barakallahu fikum. Padahal itu adalah kemuliaan bagi kaum wanita, pengangkatan derajat min Rabbina subhanahu wa ta'ala. Tetapi dibalik oleh mereka, seolah-olah hijab itu mengekang, barakallahu fikum, kemajuan seorang wanita. Abadan, sama sekali tidak. Ya, tapi di sana ada yang mencoreng hijab, yaitu orang-orang yang bercadar kemudian suka selfie. Selfie sana, selfie sini, gaya sana, bergaya, barakallahu fikum, dengan berbagai macam bentuk pakaian yang warna-warni dan seterusnya. Hafizani wa hafizakumullah. Sesungguhnya itu adalah perbuatan benar-benar merusak terhadap kemuliaan cadar itu sendiri. Namun mereka tidak merasa kalau mereka telah merusak, barakallahu fikum,
keberadaan cadar yang mereka pakai, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau menjelaskan bahwa tujuannya adalah menebar kerancauan-kerancauan, sehingga banyak dari para pemuda dan pemudi barakallahu fikum yang fobi terhadap syariat Islam. Wa tafriqil kalimah, memecah belah persaudaraan dan persatuan. Ya. Ini adalah upaya sesungguhnya ahlul batil minal yahud wan nasara min ahlil bid'ah wal ahwa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyelinap ke barisan ahlus sunnati wal jamaah, lalu merusak barakallahu fikum kalimat mereka, menanamkan permusuhan di antara muslimin, lalu memunculkan jamaah-jamaah. Ini semuanya barakallahu fikum upaya penghancuran terhadap al-Islam. Beliau mengingatkan, wajib atas setiap muslimin untuk berhati-hati dan berjaga-jaga dari tipu muslihat yang jelek ini. Jangan kaum muslimin memberikan thiqah, kepercayaan, likulli ma habba wadab. Siapa saja yang datang yang mengatakan saya sunni salafi, ya, dalam kondisi dia tidak mengerti siapa orangnya, ya, jangan sampai mereka memberikan kepercayaan terhadap siapapun yang datang, siapapun yang berteriak. Bal, kata beliau, alaihim ayyujarribun nasa tajribatan sadiqah. Hendaklah muslimin ini harus berupaya untuk melakukan koreksian, melihat, melatih, memperhatikan siapa dia. Berarti kita harus memasang radar yang ketat di dalam menempuh jalan keselamatan barakallahu fikum. Tidak kemudian semua orang yang berjenggot, orang yang berjubah, yang mengatakan saya sunni salafi, lalu begitu kita percaya. Tidak demikian pengajaran dakwah sunnah. Cukuplah ucapan al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, ala innal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ketahuilah bahwa persoalan ilmu ini adalah persoalan agama. Maka ambillah persoalan agama kalian, ya, barakallahu fikum, periksalah dari siapa kalian mengambil agama kalian, keyakinan kalian, manhaj kalian, barakallahu fikum, akhlak adab kalian. Kita harus melakukan uji coba kepada siapapun dia. Jadi tidak serta-merta inilah radar yang dididik Ahlus Sunnati wal Jamaah padanya untuk memonitor siapapun barakallahu fikum, karena urusan keselamatan itu di hadapan dia adalah harga yang paling mahal. Karena itu merupakan harga yang paling mahal, berarti dia harus berkorban yang paling mahal juga. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia harus mengerti bagaimana dia, bagaimana agamanya, bersama siapa dia bergaul, siapa temannya, di mana turunnya, di mana datangnya, kemana dia pergi. Semuanya itu benar-benar dilakukan koreksian yang ketat barakallahu fikum. Jangan sampai dalam urusan dunia kita memperketat. Wah, dihitung persennya, dihitung rupiahnya, 15.000 ini kemana? 10.000, wah, telitinya barakallahu fikum, nemen. Tapi terkait dengan urusan agama,
Dia tidak menampakkan barakallahu fikum ketelitian yang sangat rahimani wa rahimakumullah. Ini salah dan keliru. Semestinya kita harus terkait dengan urusan agama ini, jangan sampai kita main-main. Jangan sampai kita barakallahu fikum berlagak dengan kemampuan sendiri. Tetapi kita harus belajar barakallahu fikum dari orang yang memang benar-benar mengajak kita menuju keselamatan rahimani wa rahimakumullah. Sama siapa dia berjalan, siapa alimnya, siapa gurunya, bersama siapa dia, itu semuanya harus dikoreksi. Jangan sampai setelah melihat, temannya itu adalah orang yang jelek, masih percaya sama dia. Temannya itu orang yang ini dia. Dulu orang yang dicelanya, orang yang dijarah olehnya. Kok sekarang berarti ada sesuatu pada diri dia. Jadi ini semestinya harus kita lakukan di dalam hidup. Kalau kita mengerti, fulan kemarin dia adalah guru saya. Sekarang dia berjalan bersama orang yang tidak jelas, ashabul masyakil, berarti ada sesuatu pada orang ini. Semestinya demikian. Jangan kemudian fiqhnya dulu ketika melihat sesuatu masih fiqh, lah ini barakallahu fikum kurang pada diri kita di dalam menerapkan konsep keselamatan di dalam beragama rahimani wa rahimakumullah. Orang nakali sekali, ini jangan sampai terulang lagi. Ngakali kita, saya rugi 10.000, saya rugi 15.000. Hati-hati orang ini. Jangan sampai datang lagi mengakali, kita harus perketat usaha kita. Toyi ahsan. Demikian memang. Kalau anda ingin kemudian barakallahu fikum punya modal tetap, dari modal ini kemudian ada labanya zen. Tetapi dalam urusan agama engkau harus melakukannya lebih ketat lagi. Sama siapa dia berjalan. Walaupun mungkin belum pernah anda melihatnya, dia berdusta di depan anda, tetapi dilihat, ditanya, diperiksa siapa teman berjalannya, siapa teman barakallahu fikum duduknya, siapa teman dia berhubungan, siapa dia teman, siapa dia ber-WA atau barakallahu fikum telegram atau yang semisalnya, maka itu harus diperketat terkait dengan urusan agama barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Bal alaihim ayyujarribun nasa tajribatan sadiqah wa yakhtabiruhum ikhtibaran daqiqah. Allahu akbar. Kata Imam Muhammad ibn Saleh Al-Fauzan hafizahullah, mereka muslimin ini harus menguji mereka dengan ujian yang penuh ketelitian. Daqiq, benar-benar teliti dia. Karena ini kaitannya dengan urusan agama. Jangan bermain-main dengan urusan agama barakallahu fikum. Engkau harus, kalau engkau menemukan diri salah, segera kembali. Engkau akan menjadi orang yang mulia. Jangan takut barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla tidak akan menghinakan siapapun yang menginginkan kebaikan di sisinya. Walaupun engkau akan menjadi kafilah yang paling belakang, teman-teman engkau sudah maju ke depan, engkau tidak peduli bahwa engkau ingin mengejar ridhanya Allah, engkau ingin mengejar cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak mempedulikan semuanya itu. Ini yang harus ditanamkan, bahwa kita harus menguji siapapun dengan ujian yang penuh daqiq, sangat-sangat teliti barakallahu fikum. Sekali lagi, urusan keselamatan itu adalah mahal.
Sehingga harus kita berkorban sesuatu yang sangat mahal di dalam hidup. Coba antum perhatikan. Bagaimana Nabi SAW dan para sahabat Nabi berkorban untuk kemudian menjaga keselamatan itu. Dunia datang menjadi tawaran. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW, antum menyangka beliau tidak pernah ditawarkan dunia? Oh, sudah ditawarkan. Anda mau menjadi orang yang tertinggi di tengah kami, kami akan jadikan engkau orang yang paling tinggi di tengah kami. Anda mau harta benda, kami akan berikan menjadi orang yang paling kaya. Anda mau istri yang cantik-cantik, dipersiapkan oleh mereka. Jangan tanya orang Arab, ya Aba Ilda. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana? Mereka siap, tetapi tawaran dengan syarat agar meninggalkan barakallahu fikum apa yang beliau sampaikan. Agar stop. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum melihat dalam sekian perjuangan dilanda oleh paceklik barakallahu fikum. Padahal mereka ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang ada sanjungan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi bagaimana mereka ini hidup dengan dunia barakallahu fikum. Penuh dengan kekurangan rahimani wa rahimakumullah. Tetapi dengan itu semua mereka membeli surganya Allah. Ini yang kita harapkan di dalam hidup. Kekurangan yang ada, yang kita alami, barakallahu fikum, jangan sampai menjadi beban hidup kita. Makan apa adanya, jangan sampai menjadi beban hidup kita. Terpikir, waduh, kepingin makan ayam, daging sapi, daging kambing, dan seterusnya. Enak hidupnya, jangan. Perjalanan dakwah ini harus engkau belajar padanya. Mereka-mereka yang lebih baik dari kita, bagaimana kehidupan mereka, barakallahu fikum, kaitannya dengan dunia. Namun perlu diketahui bahwa catatan hidup kita terkait dengan dunia sudah ada di sisi Allah, jaminannya, barakallahu fikum. Lah kalau sampai engkau melelang keyakinan, melelang manhaj, karena melirik duniawi, betapa rendahnya engkau di hadapan dunia. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat akhiratu niyatah." Siapa saja yang akhirat menjadi niatnya, Allah Azza wa Jalla akan himpun urusannya. Jama'allahu amrah. Allah Azza wa Jalla akan jadikan urusannya itu satu. Barakallahu fikum. Mungkin jikalau dia berada di tengah orang-orang awam, maaf, dengan 100.000 anaknya sekian, saya yakin Anda tidak akan pernah tenang hidupnya. Engkau akan mencari barakallahu fikum. Tetapi ketika engkau hidup di tengah dan di atas manhaj, engkau merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah akan himpun urusannya. Kedua, Allah jadikan dia kaya. Allahu Akbar. Man kanat al-akhiratu niyatah. Allah jadikan dia kaya. Barakallahu fikum. Dan apabila dunia itu datangnya dunia menghampiri dia, raghimah, merundu, malu, takut. Ya, apabila dunia itu datang kepadanya. Tapi jikalau seseorang sudah tidak memperhatikan lagi
urusan akhiratnya, semua ditabrak, semua dijalani, semua barakallahu fikum dilanggar. Tercabik-cabik pikirannya, tercabik-cabik urusannya. Wah, benar-benar mumet barakallahu fikum. Kemudian Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Dan apabila dunia itu datang, kata Rasulullah SAW, dunia itu datang dalam kondisi wah, kondisi terhormat, kondisi mulia, kondisi punya wibawa. Lah, dunia datang ke diri kita dalam kondisi punya wibawa, malapetaka. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bukan berarti kalimat seperti ini, oh, mengajak ustaz, mengajak kita fakir semuanya, enggak. Tidak mengajak demikian. Rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak imam zuhad, imam-imamnya ahlu zuhud, ternyata orang-orang kaya. Barakallahu fikum. Ya, maksudnya dengan pondasi iman yang lemah yang kita miliki, kadar ilmu yang lemah, ketakwaan yang minim, amat sangat berbahaya gemerlapnya dunia. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita belajar untuk kita melakukan pembenahan terhadap diri kita. Dengan ilmu yang kita pelajari ini, kita belajar orang lain. Siapa temannya? Bersama siapa dia berbaris? Di mana tinggalnya? Bersama siapa dia duduk? Berhubungan bersama siapa? Dia bisa tersenyum bersama siapa? Barakallahu fikum, bisa tertawa bersama siapa dia? Bersama ahlus sunnati wal jamaah, saudaranya yang dia ngerti perjuangannya. Barakallahu fikum. Tidak kemudian mengenali senyum, memberikan asyik di dalam berbicara, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti ada sesuatu pada diri kita yang harus kita benahi. Maka begitu ketat urusan agama yang kita dididik di atasnya oleh a'immatus sunnah di masa kita sekarang ini. Beliau mengatakan muslimin harus melakukan uji coba yang detail terhadap orang tersebut. Fa idza sabata sidquhum, kalau nampak kejujuran yang ada pada mereka, bahwa dia tidak pernah mengkhianati engkau, dia tidak pernah barakallahu fikum mengemis harta benda engkau, dia membimbing engkau, dia mengarahkan engkau kebimbingan barakallahu fikum para a'immatus sunnah, manahuhum thiqata. Di saat itulah, setelah nampak kejujuran yang ada pada mereka, lalu mereka memberikan thiqah, oh, orang ini dipercaya. Berbagai ujian dan cobaan menghampiri dia. Barakallahu fikum. Teman-teman yang dekat yang sudah terbawa oleh alur mara bahaya, dia tinggalkan, dia jauhi, dia dimusuhi sama teman dekatnya karena kebenaran yang dia pegang. Berarti Anda tahu kejujuran dia. Berikan kepercayaan engkau kepadanya. Barakallahu fikum. Ini adalah sebuah konsep yang diajarkan oleh a'immatus sunnah. Apalagi Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita alat timbang, yaitu hidayahnya berjalan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Barakallahu fikum di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Kita tambah barakallahu fikum sedikit poin yang keberikutnya, al-mas'alatul khamisatu wal khamsun, masalah yang ke-55, at-ta'assubu lil madhhabi ka qaulihi ta'ala wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Sikap fanatik
terhadap sebuah mazhab. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian beriman kepada mereka sampai kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Fanatik. Kata beliau, at-ta'assubul mamqut li syai'. Ya. Sikap fanatik yang tercela itu adalah huwa tamassuku bih, berpegang dengan sesuatu itu ma'al ilmi bibutlani, dan dia mengerti tentang kebatilannya. Maka inilah yang disebut dengan fanatik. Ya. Dia memegangi sesuatu, dan sesuatu itu dia kenali tentang kebatilannya. Ini enggak benar, ini salah, ini keliru, tetapi dia pegang. Maka ini disebut dengan ta'assub. Sifat barakallahu fikum fanatik. Perhatikan baik-baik rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi saya ulangi bahwa sikap fanatik yang tercela terhadap sesuatu itu, Anda berpegang dengannya bersamaan Anda atau ada pengetahuan tentang kebatilan sesuatu itu, barakallahu fikum. Ini terkait dengan sikap fanatik. Maka termasuk dari agamanya orang-orang jahiliyah terkungkung dengan sikap fanatik terhadap mazhab al-batil. Alhamdulillah, ya, hidayah sudah kita dapatkan. Dengannya kita mengerti al-haq, dengannya kita mengerti adab dan akhlak yang mulia, dengannya kita mengerti al-batil, dengannya kita mengerti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan dengan hidayah ini kita mengenali barakallahu fikum guru-guru kita, pengajar-pengajar kita, mengenali pula teman-teman kita, mengenali siapa ulama kita, barakallahu fikum. Nikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus melalui hidayah ini memerangi sikap fanatik pada diri kita. Fanatik itu bukan karena Anda mengikuti ustaz tertentu, bukan. Anda akan terjatuh di dalam fanatik dan taklid di saat ustaz yang Anda ikuti ini adalah dalam kesalahan dan kekeliruan. Anda tetap kemudian mengikuti dia dalam kesalahan dan kekeliruan itu. Ini namanya ta'assub. Ini namanya barakallahu fikum fanatik, taklid. Demikian juga ke atas para alim ulama. Kalau seseorang mengikuti seorang alim tetapi dia salah dan keliru, maka barakallahu fikum, ini namanya sikap ta'assub, sikap taklid, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, maka manhaj ini mendidik kita untuk membuang itu jauh-jauh. Kalau kita benar-benar jujur di dalam memegang prinsip dakwah ini, kita berharap kita diluluskan dari berbagai macam ujian-ujian yang menimpa dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Ya, kalau kita barakallahu fikum terjangkiti oleh penyakit ta'assub ini dan fanatik taklid itu, kita akan terjungkir balik dalam setiap fitnah. Terjungkir balik barakallahu fikum dalam setiap fitnah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah, kita mengenal dengan hidayah ini siapa yang menjadi rujukan kita dari ulama-ulama sunnah, barakallahu fikum. Sekali lagi, nikmat minallah azza wa jalla. Kita meninggalkan kebatilan, barakallahu fikum, siapapun yang menyuarakannya, dan kita membela kebenaran
siapapun yang menyuarakannya, walaupun kebenaran itu disuarakan oleh musuh engkau yang paling kau benci, maka engkau wajib untuk menerima kebenaran. Barakallahu fikum. Kalau darinya keluar al-haq, maka engkau wajib untuk kemudian mengambil kebenaran itu. Bukan kemudian kalimat ini lalu keluar dari bimbingan al-Imam Muhammad ibn Sirin. Kalau begitu, kita duduk, nanti kita bisa memilah Anda dalam malapetaka dan bahaya. Betapa banyak orang-orang yang hebat, pintar, ilmunya tinggi, barakallahu fikum, ternyata harus termakan oleh berbagai macam syubhat dan fitnah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, bahwa ta'assub itu mengikuti sesuatu. Dia mengerti dan mengetahui sesuatu itu adalah salah dan batil. Ini barakallahu fikum disebut dengan ta'assub. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah masih boleh berbicara canda, tawa bersama ahlus su'afiqah? Dan bagaimana ahlus su'afiqah? Ya muzafiqah, barakallahu fikum. Nasihat Ustaz Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Yahya An-Nahari Al-Falistini, murid dari Al-Imam Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, dan juga termasuk murid dari Al-Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, menukilkan ucapan Asy-Syaikh Rabi pada bulan Ramadan, pada hari Jumat kalau tidak salah, tanggal 20 ke atas, barakallahu fikum, 7 bulanlah dari sekarang ini. Beliau mengatakan, Asy-Syaikh Rabi mengatakan, kata Syekh Yahya, bahwa Ibn Muhammad Ibn Hadi Asyad lebih berbahaya dari Haddadiyah, lebih berbahaya dari Hajuri, lebih dari Falih Al-Harbi, lebih dari Ma'ribi, Al-Halabi, kemudian Ruhaili, disebutkan oleh Syekh. Maka barang siapa yang yudafi' membela mereka, fala yujlas lahum, tidak boleh duduk bersama mereka, kata beliau barakallahu fikum. Apakah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili bersama kita di dalam fitnah ini? Para ulama berbicara, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili bagaimana barakallahu fikum, banyak hal yang menjadi catatan terhadap dirinya, hafizani wa hafizakumullahu jami'an, di saat dulu ketika Syekh Muhammad bin Hadi berbicara tentang Ibrahim Ar-Ruhaili, Sulaiman Ar-Ruhaili dia yang paling tidak setuju, barakallahu fikum, bahkan menolak hal itu. Ketika kemudian fitnah muncul dari Syekh Muhammad bin Hadi, dia pernah duduk bersama Syekh Rabi dan diingatkan barakallahu fikum, dan ditunggu-tunggu, malah kemudian datang sanjungan dan pujian, hafizani wa hafizakumullah, namun kita tidak mendengar barakallahu fikum kalam yang tegas dari ulama kita, terlebih Syekh Rabi dan Syekh Ubay, hafizani wa hafizakumullah. Wallahu ta'ala alam, mungkin asatidah pernah mendengarnya, barakallahu fikum. Dan ketika Syekh Rabi ditanya kepada siapa kami belajar di kota Madinah, Syekh Rabi al-Imam di masa kita sekarang ini, barakallahu fikum, mengatakan kalian belajar kepada Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri,
belajar kepada Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, belajar kepada Syekh Arafat, belajar kepada Syekh Bundar, belajar kepada Syekh Abdul Ilah Al-Juhani, ya, kemudian kepada Abdul Wahid Al-Madkhali, disebutkan oleh beliau barakallahu fikum, ya tidak disebutkan Sulaiman, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di kota Madinah. Beliau ditanya barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab, wallahu ta'ala alam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan, hafizani wa hafizakumullah. Dan tentunya saya berharap kepada segenap ahlus sunnati wal jamaah agar benar-benar menjaga diri di dalam fitnah so'afiqah ini dengan kembali merujuk kepada ulama kita yang dia punya sejarah besar dalam tentu ba'dallah memberikan jalan keluar dari berbagai bentuk fitnah yang melanda dakwah ini, mulai dari fitnah Ihya'ut Turath, fitnah Turathiyun, fitnah Abdul Rahman Abdul Khaliq, kemudian fitnah Salman Al-Auda Sururiyah, fitnah Ja'far Umar Talib, fitnah Muhammad Al-Imam Al-Hajuri, fitnah Al-Ma'ribi Al-Halabi, ya Ruhaili. Beliau yang terdepan barakallahu fikum memberikan bimbingan dan arahan yang menyelamatkan. Di dalam fitnah so'afiqah juga beliau hafizahullah terdepan barakallahu fikum dan berbicara dengan tegas bahwa ternyata fitnah yang dikobarkan dan dikibarkan oleh Syekh Muhammad lebih berbahaya dari fitnah-fitnah sebelumnya. Hafizani wa hafizakullah. Kalau anda mengatakan kita cinta kepada Syekh Muhammad, dia itu lebih cinta daripada engkau kepada dia. Dia kan ulama, dia lebih hormat, bahkan termasuk orang-orang dekat, duduk barakallahu fikum. Kalau masalah ukurannya anda cinta, anda menghormati, anda ini, dia itu lebih dari diri anda. Anda menghormati ulama, iya, dia lebih menghormati ulama Syekh Rabi. Tetapi di saat kemudian siapapun yang salah dan keliru, maka beliau tampil menyelamatkan dakwah ini tentunya. Bukan individu beliau. Tidak ada satu kata dan kalimat dia membela dirinya yang dicela, abadan. Antum tidak menemukan di dalam karya-karya ilmiah beliau, di dalam rudud beliau, semuanya beliau bongkar abatil, kesesatan yang dilakukan barakallahu fikum oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Tentu bagi kita ahlus sunnati wal jamaah, keberadaan beliau merupakan nikmat bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui nikmat ini kapan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bimbingan-bimbingannya, apa yang telah lewat akan menjadi pelajaran yang berharga untuk di masa-masa yang akan datang. Mungkin kita lebih dahulu diambil oleh Allah Azza wa Jalla dari beliau, atau mungkin beliau lebih mendahului kita, namun beliau telah meninggalkan tinta emas buat ahlus sunnati wal jamaah. Semoga kita terus diberikan anugerah untuk kembali kepada ulama as-siqat, ahlus sabat, ahlul istiqamah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum subhanahu.